Jadi ibu-ibu, kita sudah memasuki di akhir modul pelajaran kita pada pertemuan P2K2 atau FDS kali ini. Nah, ini modul terakhir ini kita belajar tentang disabilitas sama lansia, Bu. Nah, ibu-ibu, di dalam modul ini, di sesi ini khususnya pelayanan bagi penyandang disabilitas, ini ada poin-poin yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang pengertian dari disabilitas, terus juga hak-hak dari disabilitas, kemudian ragam sama tingkatan dari disabilitas itu, kemudian pelayanan disabilitas dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Nah, jadi di sini ibu-ibu ada yang tahu tidak apa itu pengertian dari disabilitas? Coba Ibu Susi yang ujung itu, coba tahu tidak apa itu pengertian dari disabilitas? Ya Bu, benar. Oh, benar. Coba Ibu yang lain, ada yang tahu tidak? Ibu itu tahu tidak? Oke, ya benar. Jadi benar Bu. Jadi disabilitas itu singkatnya itu orang yang memerlukan bantuan, orang yang kebutuhan fisiknya memang diberi kekurangan, baik itu yang tidak mampu, baik itu yang kemampuan otaknya, baik itu kemampuan fisiknya, itu yang kurang maksudnya. Jadi ini bisa dilihat di gambar di papan ini. Itu penyandang disabilitas itu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Jadi sudah lama memang keterbatasan fisik itu yang sudah dialaminya. Nah, itu dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ini secara definisi umumnya, Bu. Jadi ini pengertiannya. Tapi secara singkatnya memang itu orang-orang yang memang perlu perhatian khusus dari kita. Nah, jadi kemarin sudah belajar tentang perlindungan anak. Di situ ada anak istimewa, Bu, ya. Nah, itu ada si Getun masih ingat enggak, Bu, tentang film Getun yang anak keterbatasan fisiknya bisa berprestasi, bisa main piano, bisa nyanyi. Nah, itu Getun, anak istimewa. Nah, di bahasan ini kita tidak ngomong lagi tentang anak istimewa. Kita bukan ngomong penyandang anak cacat lah, bukan. Kita jadi ngomong tentang penyandang disabilitas. Nah, di PKH juga penyandang disabilitas itu hanya disabilitas berat yang memenuhi dari kategori PKH. Nah, ibu-ibu, jadi di film Getun itu kita tonton, kita review lagi, itulah penyandang disabilitas. Oke, Bu, paham sampai di sini? Oke, makasih ya, Bu. Seperti Getun yang selalu ranking 1 walau belajar dan mengerjakan ujian hanya dengan kakinya. Getun Triaena, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Celapar, Banjarnegara, Jawa Tengah, telah mahir menyanyikan sejumlah lagu dengan iringan organ. Sekarang, Getun jadi anggota inti grup musik sekolah. Inilah kegiatan harian Getun, anak ketiga pasangan Suwandi, seorang buruh tani, dan Sarinem, penjual kue.
Cara menulis Getun jelas berbeda dengan rekan-rekan sekelas. Bukan berarti Getun sulit meraih prestasi. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 2, kelas 4 semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 2. Bagi teman-teman di sekolah, Getun telah menjadi inspirasi. Baik, nggak pernah menyerah, pintar, nggak pernah ngajakin temannya. Walaupun secara fisik dia mengalami kekurangan, tapi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dia juga bisa mengikuti secara normal, dalam arti dalam kapasitas kemampuannya, nilai-nilai hariannya dia termasuk papan atas di kelasnya. Bahkan untuk tahun-tahun lalu dia bisa ranking 1 di kelas. Kegigihan Getun yang lahir bulan Mei 2002 terlihat bukan hanya di sekolah. Di rumah, Getun juga pantang dibantu. Pulang sekolah aku membantu ibu di dapur, mencuci piring, mencuci baju, menyapu. Kenapa Karena tuh? kasihan sama ibu. Kasihan sama ibu, kerja sendiri ya? Ya. Hampir semua hal bisa dilakukan Getun secara mandiri. Mulai dari memotong sayur mayur sampai mengoperasikan telepon genggam. Getun lahir tanpa kedua tangan. Sang bunda Sarinem kaget saat pertama kali melihat si buah hati. Dalam bahasa Jawa, Getun berarti menyesal. Saya waktu melahirkan Getun, saya langsung kaget. Nggak punya tangan, saya langsung nangis. Seiring perjalanan waktu, seluruh keluarga mengakui sosok Getun tidaklah melambangkan penyesalan. Waktu di rumah udah kelas 2 mulai belajar cuci pakaian sedikit-sedikit, terus cuci piring. Terus saya sih nggak ngajarin ya, itu ambil sapu, nyapu gitu. Saya mau itu jalan sendiri, nggak diantar-antar ke sekolahan. Sejak kecil, Getun menunjukkan sifat mampu berempati, menempatkan diri di posisi orang lain. Kalau waktu kecil itu masih digendong, kan udah jalan, kan saya gendong. Ada anak kecil bilang, ih Getun nggak punya tangan. Mak, itu anak kok bilang nggak punya tangan ya? Kalau itu anak yang nggak punya tangan gimana ya Bu gitu. Getun berharap bisa mengecap pendidikan hingga perguruan tinggi, sambil terus berdendang. Nggak punya tangan tapi nggak menyerah. Ulane ma ewu, winangku ing samudra, rakyat saku